Shalom rekan-rekan Duta Kristama, kembali lagi dalam Bincang Santai. Senang sekali rasanya kita sudah berada di akhir tahun dan kita sudah merasakan damai Natal itu di hati kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengaruh sosial media terhadap orang tua dan fenomena self-diagnose terhadap anak dari orang tua. Nah, hari ini kita beruntung sekali karena ada seorang narasumber yang luar biasa yang akan menolong kita untuk lebih lagi memahami tentang fenomena tersebut. Beliau adalah seorang psikolog anak yang telah berpengalaman menolong keluarga dalam menemukan solusi dalam mendampingi perkembangan anak. Nah, mari kita sambut dan mari kita bersama-sama mengenal narasumber kita lebih dalam lagi. Sebelah saya ada Kak Gita. Silakan Kak Gita, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, oke. Selamat sore semua. Selamat juga menjelang hari Natal ya, Kak Iren ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya bersyukur untuk kita bisa sharing ya Kak Iren ya, karena ini topik yang sangat menarik sekali parents dan saya antusias juga. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Gita sudah hadir pada hari ini. Nah, rekan-rekan Duta Kristama, sebagai orang tua, sebagai guru sekolah minggu juga tentunya, kita pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Namun di era digital ini, media sosial seringkali memberikan begitu banyak informasi nih. Dan tidak semuanya dipahami dengan baik, tidak semuanya disaring begitu oleh orang tua. Dan juga dipilah satu-satu sesuai dengan kondisi kita. Nah, tadi topiknya adalah self-diagnose. Kak Gita bisa nggak dijelasin apa sih self-diagnose itu dan terutama konteksnya terhadap orang tua kepada anak? Oke, kalau kita bicara self-diagnose ya Kak Iren dan parents, tentunya mari kita lihat sama-sama dulu nih, kenapa orang tua suka self-diagnose gitu ya. Kebanyakan self-diagnose terjadi itu karena satu, mereka kurang paham kan Kak Iren, sehingga mereka langsung gitu ya, googling atau apa gitu ya. Googling apa sih tentang ADHD misalnya, disleksia misalnya, autis misalnya apa. Karena kekepoan ini mereka mencoba untuk mencari tahu sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua ada juga mereka kadang-kadang karena tahu bahwa aduh kayaknya aku harus konsul sebenarnya ke psikolog atau dokter, tapi harganya lumayan, sehingga mereka prefer enggak deh, pokoknya saya coba cari sendiri gitu ya. Terus kemudian di beberapa tempat juga Kak Iren itu ada keterbatasan akses untuk menuju tim profesional kan ya, sehingga mereka memutuskan untuk ya kita cari tahu dulu deh sendiri dengan cara googling tadi itu. Sehingga di sini sebenarnya self-diagnose itu tindakan ya, suatu tindakan yang dilakukan oleh parents atau orang tua untuk apa? Untuk memberikan diagnosis secara pribadi. Tentunya berdasarkan apa Kak Iren? Berdasarkan pemahaman mereka sendiri, ya, pengetahuan mereka sendiri. Tanpa, nah ini red line-nya adalah tanpa berkonsultasi dengan tim profesional. Gitu. Tim profesional di sini lebih ke, menurut saya sih, kalau berkaitan sama anak ya, itu ada 3. Dokter ini macam-macam ya Kak Iren ya, bisa dokter anak, ada dokter syaraf misalnya, ataupun psikolog dan psikiater. Jadi itu adalah parents ini mencoba, diagnosis kayaknya anakku ini deh, anakku masuk, dicocok-cocokin gejalanya gitu. Itu sih sebenarnya self-diagnose Kak Iren. Oke. Lalu Kak Gita, seberapa besar dampak media sosial ini dalam membentuk pola pikir orang tua nih terkait kesehatan anak-anaknya mereka? Oke, kalau kita bicara tentang sosial media ya Kak Iren, itu kayak pedang bermata dua ya. Pedang bermata dua itu maksudnya apa? Ya satu sisi itu dampak positifnya banyak, satu sisi dampak negatifnya juga banyak. Kita bicara dampak positif dulu ya parents ya. Kalau dampak positif tentunya di era digital ini Kak Iren, kita cuma menggunakan berapa jari Kak Iren untuk googling? 2 ada 1 atau 2 jari kan, gampang ya. Betul. Nah itu sebenarnya membuat parents bisa banyak tahu tentang apapun yang mereka mau googling ya. Lain sama saya dulu mungkin zaman saya ya,
aduh harus ke perpustakaan, Iya. harus duduk mencari deretan buku, Betul. ya, Buka seri satu-satu. satu-satu. Belum nanti kalau yang naruh berantakan, Mhm. akhirnya kita banyak waktu terbuang hanya untuk ngeliatin, gitu ya, Iya, kode-kode. betul. Dan nggak cuma di situ, harus difotokopi Kak Iren. Oh iya, betul Ya, banget. berlembar-lembar dan itu harus dimasukin ke fotokopian. Nah, jadi sosial media digital ini ya itu memang sangat baik sebenarnya untuk orang tua mencari tahu. Tetapi negatif side-nya adalah karena kebanyakan teori Mhm. melalui artikel bisa, melalui komunitas banyak ya Kak Iya, Iren, komunitas. Misalkan ibu balita sehat Iya. misalnya ya, Di WhatsApp atau itu, WhatsApp gitu ya. group. Banyak artikel-artikel yang memang banyak teori sehingga akhirnya apa ibu-ibu merasa apa? Satu, karena standar teori itu tinggi, jadi kadang-kadang parents merasa kok anakku nggak bisa begini, nggak kayak anak lain. Secara teori kadang-kadang mungkin contoh aja ya Kak Iren, menyusui misalnya. Kok aku melihat di komunitas ada yang hampir 1 freezer kantong plastik asinya, kok aku enggak? Nah itu udah mulai apa rasanya? Mulai bingung ya, karena banyak contoh-contoh yang standarnya tinggi. Kemudian mulai dari bingung mereka cemas Kak Iren. Iya. Kok aku beda? Anakku kenapa nih? Gitu. Iya. Kok yang itu ini kok yang ini enggak? Gitu. Setelah mereka bingung, mereka cemas dan akhirnya stres. Jadi itu sebenarnya dampak sosial media atau di era digital bagi parents terutama yang memiliki anak-anak yang masih kecil ya. Iya. Seperti itu Kak Iren. Iya. Lalu nih Kak Gita, Mm-mm. apa sih bahaya yang mungkin timbul jika orang tua terlalu sering melakukan self-diagnose itu baik kepada anak-anak dan kepada diri mereka sendiri? Oke, bahayanya yang pasti ya Kak Iren karena mereka tidak berkonsultasi pada tim profesional sehingga pasti bahayanya satu, salah diagnosis. Iya. Itu pasti kan ya. Yang sebenarnya anaknya nggak ADHD atau hiperaktif, anaknya nggak disleksia, nggak autis, tapi ditegakkan anakku kayaknya hiperaktif. Akhirnya setelah salah diagnosis maka treatmentnya salah, ya kan? Oh iya anak saya hiperaktif. Terus saya tanya nih sama orang-orang, hiperaktif biar tenang apa? Minum obat. Iya. Nah, minum obat sama menebus resepnya. Iya. Nah, salah treatment di sana Kak Iren. Dan yang ketiga memang akhirnya karena nggak on point, gangguan atau kesulitan belajar misalnya ya, yang didiagnosis oleh orang tua sendiri, akhirnya gangguannya makin parah karena tidak on point Iya. pada diagnosis yang sebenarnya gitu. Jadi cukup bahaya sebenarnya Kak Iren. Kak Gita, Mm-mm. kalau tadi kita sudah membahas tentang dampak self-diagnose itu bagi orang tua. Nah, bagaimana kalau dampak self-diagnose itu bagi perkembangan anak-anak nih? Oke, tentunya karena anak-anak ini ya ada salah diagnosis ya parents ya, ada salah treatment juga ataupun mereka sampai gangguannya lebih parah ya. Tentunya anak ini tidak bisa berkembang optimal ya Kak Iren ya. Betul. Anak ini dipaksa akhirnya kan, Iya. dipaksa untuk memiliki gangguan tertentu. Padahal Iya. sebenarnya enggak. Sehingga ya otomatis ya gangguannya makin parah, semakin tidak mendapatkan intervensi yang tepat. Kemudian ya tentunya akan memakan waktu banyak untuk mereka bisa sebenarnya lebih cepat mereka diintervensi dengan tepat, gangguan itu semakin bisa diatasi ya. Sehingga mereka akan menghabiskan waktu untuk ya hanya mencoba trial dan error gitu bahasanya untuk menempuh sebuah treatment seperti Iya. itu. Ada nggak sih Kak contohnya Kak yang sudah Kak Gita tangani selama ini? Oke. Kasus self-diagnose itu sebenarnya sering banget sekarang parents. Saya sebagai psikolog tentunya ya saya juga harus menghargai ya parents datang gitu ya Kak Iren ya terus Bu Gita anak saya disleksia misalnya gitu. Oh oke, sebentar. Kenapa Bapak bisa dibilang disleksia? Anak saya kalau nulis BPD kebalik-balik. Anak saya belum bisa baca gitu kan. Oke, terus apa lagi Bapak gitu. Terus setelah itu anak saya nggak bisa dikte. Pokoknya berkaitan semua tentang proses baca tulis. Berarti disleksia kan begitu? Gitu. Ngikutin yang sudah dibaca di internet. Nah, saya bilang, oke, saya mendengarkan dulu kan Kak Iren ya supaya ya saya mencoba mencari tahu bagaimana pola pikir pandangan parents ini dengan bahan-bahan yang mereka sudah googling.
Lalu saya paling menjelaskan ya ke orang tua, oke Bapak, kalau disleksia contoh ya, disleksia tuh ditegakkan diagnosis kalau dia sudah usia sekolah Kak Iren, sekolah itu sekolah dasar. Oh, Jadi gitu. kalau anak ini masih TKB itu belum bisa. Oh, Ya, kedua syaratnya, syarat disleksia adalah tes IQ-nya. Jadi hasil IQ itu harus rata-rata. Kalau anak Bapak misalnya ternyata IQ-nya rendah, maka tidak bisa ditegakkan disleksia. Oh, Gitu Kak Irin. Demikian juga anak hiperaktif, banyak kan anak saya aktif banget Bu Gita, bikin Iya. pusing. Pokoknya ini hiperaktif, gimana caranya? Sebentar dulu, hiperaktif itu bagaimana? Hiperaktif itu ada di 3 kondisi yang sama. Ada screening namanya Kak Iren, untuk anak-anak ADHD hiperaktif itu dia di rumah, di sekolah, sama tempat umum. Kalau ketiga tempat ini dia memang aktif semua, bisa ditegakkan hiperaktif. Enggak, Bu Gita ternyata hanya aktif di sekolah. Berarti ada apa dengan sekolah? Apakah metodenya tidak cocok sehingga membuat anak mobile? Nah, seperti itu. Jadi memang hati-hati dengan self-diagnose itu yang memang banyak parents cukup sering melakukan itu. Oke. Lalu banyak juga nih yang aku baca tuh sugar rush itu juga membuat anak-anak hiperaktif. Nah, apakah itu betul itu? Iya, kalau kita bicara masalah intake sugar ya, gula memang iya, Kak Iren. Saya salah satu mungkin dari sekian banyak juga, meskipun masih pro kontra ya, Kak Iren ya hal itu, tetapi sebenarnya saya tetap pro kepada diet. Kalau banyak gula, banyak energi, memicu respon anak-anak untuk berlari, beraktivitas berlebihan. Nah, lalu Kak Gita, bagaimana nih cara memilah informasi yang benar dan relevan dari sosial media ini? Ya, sebenarnya ya tadi ya, kita udah bahas tadi bahwa di sosial media itu sebagai pedang bermata dua ya. Betul sekali. Nah, caranya gimana? Yang pertama parents bisa lakukan adalah batasi sosial media. Batasi itu sebenarnya mengontrol diri ya, untuk tidak terlalu banyak. Saya bilang terlalu banyak ya, kalau nyari boleh dong gitu ya. Saya pun lebih seneng ya, daripada baca buku saya sekarang googling gitu sama. Tapi jangan terlalu banyak sehingga nanti cukup membingungkan. Kalaupun ingin, karena tadi ya aksesnya mungkin jauh, kemudian aduh ke tim profesional mahal. Sekarang tim profesional juga ada layanan online kan ya? Betul. Kak Iren ya. Jadi kita bisa kok, dan beberapa yang seperti non-profit, lembaga non-profit menyediakan layanan itu, sehingga tidak harus membayar. Kemudian yang ketiga adalah tolong disaring siapa tokoh yang berbicara di dalam konten itu, dilihat backgroundnya, kemudian pengalamannya juga ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kita bisa verifikasi dengan teori-teori yang lain. Jadi tidak hanya pada tokoh ini, pada pakar ini, tapi juga kita cari sendiri teori. Itu akan lebih membantu sebenarnya untuk kita mendapatkan informasi yang memang akurat. Itu. Lalu yang terakhir ini Kak Gita, apa sih pesan untuk orang tua dan juga termasuk guru-guru sekolah minggu ya, yang merasa bingung nih, yang merasa bingung atau khawatir dengan informasi yang mereka terima atau yang mereka dapatkan nih dari sosial media? Ya, pesan saya tentunya karena tadi ya self-diagnose tuh sebenarnya kurang tepat ya. Jadi saya mungkin parents atau guru yang berkaitan dengan anak ya Kak Iren ya, lebih baik kalaupun dengan keterbatasan tadi ya, akses atau biaya, mungkin bisa tanya teman, saudara, sahabat yang punya background tertentu itu tadi Kak Iren. Mungkin background psikolog atau dokter, meskipun mereka belum praktek, belum lulus, tapi mereka sudah belajar pasti tentang teori itu. Dan saya nggak bisa menyarankan selain konsultasilah kepada tim profesional ya. Ada banyak cara Kak Iren ya, mau online, mau offline, mau jarak dekat jauh gitu ya, dan kita bisa mencari lembaga-lembaga tertentu atau psikolog-psikolog tertentu yang bisa menyediakan subsidi silang itu tadi. Jadi pergilah ke tim atau tenaga profesional. Baik. Terima kasih Kak Gita. Hari ini kita bersama-sama belajar, bersama-sama mengenal lebih dalam lagi tentang fenomena self-diagnose itu dari orang tua kepada anak. Kita sudah mengerti tentang apa itu maknanya, apa artinya, lalu apa dampaknya, baik pada orang tua sendiri, kepada anak-anak juga. Dan juga tadi kita juga bersama-sama sudah mendengar saran dari Kak Gita tentang untuk kedepannya bagaimana orang tua, bagaimana guru-guru sekolah minggu juga untuk dapat mendampingi anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi.
Rekan-rekan Duta Kristama, kita sebagai orang tua, sebagai guru sekolah minggu, kita dipanggil untuk mendampingi anak-anak secara bijaksana, secara penuh kasih dalam pertumbuhan mereka. Dan salah satu cara yang paling penting adalah dengan menjaga hubungan yang erat dengan anak dan memupuk kepercayaan pada mereka. Dan sambil tetap terbuka terhadap bantuan profesional seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Gita yang dibutuhkan oleh anak-anak. Terima kasih rekan-rekan Duta Kristama sudah setia sampai akhir dari bincang santai kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari hari ini sangat berharga ke depannya dalam mendampingi anak-anak secara rohani, secara emosional, maupun secara psikologi ya Kak Gita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.